Kita mulai bahas soal OSN ini yang kita mulai dari nomor 3. Pada persamaan Y sama dengan AB dibagi C, nomor 83, AB dibagi C, ini kan Y sama dengan AB dibagi C. A adalah kecepatan. Nah, kita tahu kecepatan satuannya, yang penting satuannya. Karena di sini mencari satuan besaran untuk Y. Satuan besaran untuk Y kita cari. Nah, makanya kita harus tahu kecepatan, kemudian waktu. Nah, ini mudah sekali. Nah, kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon ya. Kecepatan satuannya meter per sekon, kemudian C itu waktu. Sedangkan B itu konstanta yang tidak bersatuan. Jadi B bisa kita abaikan. Nah, penyelesaiannya langsung kita masukkan saja. Y sama dengan AB dibagi C. Nah, A-nya kecepatan. Nah, langsung kamu masukkan meter per sekon. Meter per sekon kali B tidak ada satuannya berarti diabaikan, dibagi C. C itu selang waktu, berarti waktu satuannya sekon. Nah, seperti kemarin yang saya sampaikan, bagi bisa jadi kali, asal dibalik. Berarti meter per sekon, karena bagi kita jadi kali dibalik tapi. Nah, dibalik 1 per sekon. Dibalik. Kemudian jadi meter per sekon kali sekon kuadrat. Jawabannya ya untuk nomor 83. Ada pertanyaan enggak? Oke, jelas ya? Jadi untuk soal-soal seperti ini, kamu tinggal memasukkan satuan dari masing-masing besaran yang diketahui dari soal. Nah, karena kecepatan itu meter per sekon, kemudian C itu selang waktu yang otomatis satuannya sekon, maka tinggal diatur sesuai dengan persamaan yang diberikan. Baik, lanjut nomor 84. Nah, ini. Jika pada persamaan A sama dengan akar B dibagi C, ya, A adalah laju rambat gelombang. Laju, ingat laju itu skalar dari kecepatan. Sehingga satuan laju itu sama dengan satuan kecepatan. Satuannya meter per sekon. Dan B adalah gaya. Nah, gaya. Ingat, gaya kemarin sudah kita turunkan satuannya. Gaya itu paling mudah diambil dari M kali A. Ini gaya sama dengan M kali A. Ya, paling mudah ya, satuannya diambilkan dari persamaan ini. Hukum 2 Newton. Nah, M-nya itu massa, jadi satuannya kilogram. Kemudian A satuannya meter per sekon kuadrat, percepatan. Nah, ini kemarin kita sudah turunkan. Nah, sekarang ditanya C yang ditanya. Berarti yang satuannya itu ya, yang gaya satuannya ini kita cari yang C. Nah, untuk mencari satuan yang C, maka kita bongkar dulu. Kita buka ini, kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Sehingga nanti kita peroleh A kuadrat sama dengan B dibagi C. Atau boleh juga, karena kita cari C ya, C sama dengan B dibagi A kuadrat. Nah, B itu apa? B itu tegangan. Langsung kita masukkan saja. Sama dengan B kita masukkan. Kilogram, ya, meter
per sekon kuadrat dibagi kan gitu. Nah, bagi bisa menjadi kali asal dibalik. Berarti kali 1 per laju rambat gelombang ya. Karena A itu laju rambat gelombang meter per sekon. Tapi ingat A-nya ini A kuadrat. Sehingga ini kita kuadratkan. Jadi M kuadrat, S-nya di bawah langsung kita naikkan saja. Kali S kuadrat. Kita coret-coret. Habis, ini habis. Di satuannya tinggal kilogram ya, per meter. Nah, kilogram itu apa? Kilogram itu massa, meter itu apa? Panjang. Berarti ini adalah massa persatuan panjang. Nah, massa persatuan panjang itu besaran skalar. Satuannya kilogram per meter. 84 jawabannya berarti D. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Disampaikan. Supaya ceto, jangan materinya sudah panjang tetapi pertanyaannya ditumpuk-tumpuk gitu. Gitu ya. Nah, untuk nomor 85 itu sama. Tapi bisa kita kerjakan bareng-bareng. Kita 85. Gelombang logam zat padat adalah V sama dengan Y dibagi Rho. Nah, ini dicari satuannya modulus yang. Nah, yang dicari satuannya. Satuan modulus yang. Y berarti. Y. Nah, ini yang kita cari. Seperti yang di atas tadi, ini kita kuadratkan dulu. Jadi kita akan peroleh di sini V kuadrat sama dengan Y dibagi Rho. Atau boleh juga kita tulis ulang, Rho sama dengan Y dibagi V kuadrat. Balik. Yang dicari bukan Rho ya, tapi V. Jadi kita hapus, diulang. Yang dicari itu Y. Berarti Y sama dengan Rho, ya, Rho kali V kuadrat. Nah, tinggal masuk-masukkan massa jenis. Ya, satuan massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Gitu kan? Kilogram per meter pangkat 3. Terus apa lagi? V meter per sekon, tapi kuadrat. Berarti meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, anak sekalian, ini kamu ingat di sini ada Newton. Nah, Newton itu apa sebenarnya? Nah, kembali ke yang tadi. Newton itu sama dengan ini. Kilogram meter per sekon kuadrat. Di Newton itu saya tulis sini ya, biar mudah. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, karena kita punya Newton seperti ini, maka satuan ini kita tata. Kita bawa ke arah sini. Di kilogram, ya. Ini biar mudah, biar ada meternya. Ini kita coret 1. Ini kita ambil 1, berarti tinggal 2. Ya. Kenapa tidak dihabiskan? Ya karena kita mengarahnya ke sini. Sehingga nih kilogram meter kan ya dibagi sekon kuadrat dikali 1 per meter kuadrat. Jadi yang ini dipindah ke sana. Nah, tinggal apa? Nah, ini kan kamu tahu yang kilogram per meter kuadrat, yang ini
Yang ini sama dengan Newton. Berarti Newton per meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat ini kita naikkan. Sehingga tinggal Newton meter minus 2. C ya. Nah, sekalian ini masuk di pembahasan tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Jadi biasakan kita bermain-main seperti ini. Saya biasanya menemukan soal-soal seperti ini ketika kita sudah masuk ke tingkat provinsi. Tapi di Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2008 dia dikeluarkan di tingkat kabupaten. Biasanya soal-soal seperti ini akan keluar di tingkat provinsi biasanya. Nah, ini kamu lihat nih, ini provinsi ya, nomor 83, kemudian nomor 86, nah ini juga provinsi ini. Soal-soal seperti ini biasanya provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dikeluarkan di tingkat kabupaten. Lanjut ya, nomor 86. Kalau ada yang tidak tahu langsung disampaikan ya. Mikrofonnya langsung diaktifkan, tidak apa-apa. Baik, lanjut. Nomor 86. Ya. Besaran A bergantung pada besaran B dan fisika C. Jika B memiliki satuan din, nah, satuan din ini sama dengan Newton. Newton, cuma AD-nya. Sehingga kalau kamu menemu Newton tadi ya, Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat, maka din itu AD-nya. AD-nya berarti dia gram, ya, gram, meter jadi sentimeter per sekon kuadrat. Nah, jadi satuan B jelas, satuannya ini. Kemudian C satuannya jelas. Nah, ini C satuannya ini. Nah, kita masukkan yang ditanya A. Nah, A sama dengan akar B dibagi C. Nah, ini kalau begini boleh tidak dikuadratkan karena yang kita cari A. Tapi kalau kamu mau kuadratkan tidak masalah. Saya coba yang tidak dikuadratkan sambil melatih aljabar kamu ya. A, jadi kita masukkan langsung A sama dengan akar B dibagi C. Oke, kita masukkan masing-masing satuannya saja. Akar, suara saya nggak putus-putus ya? Tidak, Pak. Akar B, nah B-nya mana B? B ini kilogram meter per sekon kuadrat. Ben ora-ora ini gini ya. Diperke. Kilogram meter per sekon kuadrat, nah B dibagi. Ingat bagi bisa jadi kali, syaratnya dibalik. Berarti 1 per. Nah. Ini C-nya itu gram per sentimeter, berarti gram, ini apa ini? Harusnya gram. Ini biar bagus ya, ini gram, kemudian yang ini langsung sentimeter. Nah, sentimeter per sekon kuadrat kali 1 per gram, 1 per gram, nah sentimeternya kita naikkan langsung. Gramnya kita coret, sentimeter kali sentimeter, sentimeter kuadrat dibagi sekon kuadrat. Nah, masukkan ke sini. Sentimeter kuadrat dibagi sekon kuadrat. Di akar, berarti ini dibagi 2. Berarti sentimeter per sekon. Meter per sekon, berarti dia besaran turunan. Pokok salah, satuannya ini. Jawabannya D. Begitu anak-anak untuk nomor 86 ya. Jadi sekali lagi yang seperti ini nanti kamu ulang-ulang terus, diulang-ulang. Nomor nih 87 ya. 87. Suatu benda bergerak lurus dengan posisi X sama dengan A plus dan seterusnya. X adalah meter, nah ini meter, satuannya meter.
dan satuan T detik. Ini T itu satuannya detik. Detik. Pertanyaannya, apa satuan C? Satuan C, ini C. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada prinsip penjumlahan. Besaran itu bisa dijumlahkan, ini tulis syarat ya. Syarat. Besaran bisa dijumlahkan jika, ingat-ingat, jika satuannya sama atau dimensinya sama. Ini masing-masing ini dimensinya sama. Satuannya sama. Nah, sebagai acuan, kamu yang paling kiri. Nah, yang paling kiri itu meter. Nah, ini meter. Maka ini CT kuadrat itu harus meter. CT kuadrat harus meter, BT harus meter, AYO harus meter. Nah, kita bisa mencari satuan C. Berarti satuan CT kuadrat itu harus sama dengan meter. Nah, jadi harus meter, karena yang diminta dia meter. Nah, padahal T itu satuannya detik atau sekon. Maka C kali sekon kuadrat sama dengan meter. Maka C sama dengan meter per sekon kuadrat. Jawabannya D. Nah, kalau yang ditanya B, misalnya B, ini B ya, maka BT, ya kalau ditanya B, BT harus sama dengan meter. Nah, kita cari B, berarti B kali T, T kan detik atau sekon, sama dengan meter. Berarti satuan untuk B itu meter per sekon. Ya. Gini, jadi cara untuk menyelesaikan penjumlahan. Jadi besaran itu bisa dijumlah jika satuannya sama. Kalau dikalikan tidak harus sama. Tapi kalau dijumlah, dikurangi, maka satuannya itu harus sama. Jadi satuan masing-masing ini, masing-masing ruas ini. Ini satuannya harus sama. Sebagai acuan yang ini, yang X. Baik, begitu ya. Jadi tidak sulit. Tidak sulit, asalkan kamu bisa semangat, insya Allah yang seolah-olah sulit itu ya, jadi kan itu tinggal pertama ditata dulu. Untuk nomor 88 ditata dulu, ditata satuan-satuannya. Satuan-satuannya, terus pakai persamaannya itu. Di persamaannya kita tata dulu. Kenapa harus ditata? Kalau tidak ditata nanti repot, menyulitkan. Itu ditata dulu. Jadi kamu lihat K-nya itu sama dengan apa? Iya kan? Ini dari persamaan ini, hukum kolom ini, hukum tentang listrik. Jadi kan K, intinya kan konstanta K. Ini K. Jadi kan K, ini, K sama dengan F kali R kuadrat tentu. F kali R kuadrat dibagi Q1, Q2. Oh, kamu yang sulit mana? Yang sulit mana? Yang sulit? F apa? F satuannya? Yuk, apa? Newton ya. Newton itu apa? Newton itu apa? Kilogram meter per sekon. Pangkat min 2. Ya, per sekon kuadrat. Ya. R apa R? R ini apa R ini? Jarak. Jarak, nah, betul. Jarak satuannya apa? Meter. Meter kuadrat, pinter. Nah sekarang Ki. Ki itu apa Ki? Muatan, nah satuannya apa? Dibagi muatan, berarti kan kolom. Ya. Kolom.
Nah, kolom Q itu sama dengan I, bentar. Di I arus listrik, biar konsepnya benar. I arus listrik itu sama dengan Q dibagi T. Nah, jadi Q itu muatan, satuannya kolom, kemudian T itu waktu. I itu ampere, arus listrik. Nah, lambangnya A. Maka kalau kita mau ditanya ini muatan, langsung saja Q berarti kan sama dengan I kali T. Berarti ampere, saya singkat aja. Waktunya berarti sekon atau detik. Nah, kalau kita tata ulang, ya berarti K, satuan K sama dengan kilogram meter kali meter kuadrat, berarti meter pangkat 3 dibagi sekon kuadrat, bagi boleh jadi kali. Syaratnya apa? Dibalik. A ampere kali sekon. Ya tinggal ditata, ini apa nih? Berarti kilogram meter pangkat 3, ampernya di bawah, berarti ampere pangkat min 1, sekonnya ada 3, ini 2, ini 1, berarti sekon pangkat, oh nah ini kan ada 2 ya, ini kan Q-nya ada 2, berarti ini dikuadrat. Berarti ini dikuadratkan, kalau dikuadratkan berarti ini A-2, berarti ini S kuadrat berarti S-4. Mana jawabannya? Mana Jal? Kilogram B ya? Oke, 88 B. Meternya pangkat 3. C. Hah? C itu ampernya nggak negatif. D. Oh iya, keliru. Oh bener, kamu pintar. D ya? D. Itu ngerjakannya. Ya. Jadi ini di konsep ini kamu pegang teguh ini. Jadi arus itu sama dengan Q dibagi T. Untuk yang kelas 7 maklum lah, karena belum pernah, kelas 8 juga belum pernah. Ini materi ini akan kamu peroleh nanti di kelas 9. Di kelas 3 kamu baru dapat ini. Oke, lanjut nomor 89. Nah, ini kita lewati dulu, nanti kita pelajari belakangan. Nah, nomor 90. Dimensi. Nah, kamu ingat dimensi? Dimensi yang utama kemarin ada berapa? 1, 2, 3. 3. Panjang, dimensi satuannya meter, dimensinya L. Kemudian massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Besar. Terus waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Ini yang utama, ini yang sering dipakai. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang memiliki dimensi yang berbeda. Dimensi berbeda. Nah, dimensi berbeda itu bisa kita lihat dari satuannya berbeda. Nek satuannya berbeda, maka dimensinya beda. Karena kita lihat nih, kecepatan dengan laju, ini mesti benar. Kenapa? Karena kecepatan dan laju sama. Cuma laju itu besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Yang C, impuls dan momentum sama. Ini akan saya terangkan next time ya. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Ini impuls sama dengan perubahan momentum. Sehingga satuan impuls itu otomatis sama dengan satuan momentum. Usaha dan energi juga sama. Kemarin sudah kita buktikan, jawabannya B. Ya, ini gaya dan daya.
Gaya itu satuannya yang SI ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Daya itu kemarin juga sudah kita bahas. Daya itu sama dengan energi ya. Energi dibagi waktu. Nah, energi kamu kemarin sudah belajar MGH. MGH itu kilogram MG, meter per sekon kuadrat, kali meter H. Jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi ya sekon, dibagi waktu. Nah, boleh jadi kali, tapi dibalik. Jadi nanti ketemunya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Ini satuan untuk daya. Nah, satuan untuk gaya, tadi sudah kita pelajari, F sama dengan M kali A. M, massa. Massa itu kilogram, A, meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya B. Nomor 91. Nah. Sebuah vektor A yang besarnya 10 satuan dan arahnya seperti pada gambar diganti dengan 2 buah vektor. Ini A, ini bisa diganti 2 buah vektor. Vektor pertama arahnya ke timur. Nah, arahnya ke timur. Jadi ini dicerminkan ke sana. Nah, besarnya ke arah timur ini besarnya 6. Nah, untuk A, vektor A itu 10. Nah, gitu. Maka sekarang kamu ditanya vektor kedua. Nah, maka vektor kedua ya ini dicerminkan aja terhadap sumbu Y. Tak pakai yang beda ya. Nah, ini. Nah, berapa panjang ini? Nah, kalau yang ini kan 6. Ini yang atas berapa? Nah, ini kamu ingat segitiga siku. Nah, ke sana 6, ke sini 10, berarti ini berapa? 8. Dari akar 10 kuadrat min 6 kuadrat. Pinter akar 8 ya. 100 minus 36 akar berapa? 64 sama dengan 8. Arahnya kemana? Ya ke atas. Ke utara. Jawabannya apa? C. Ini ya. Jadi gaya itu bisa diproyeksikan ke sumbu X. Namanya nanti kalau kamu belajar lebih lanjut di gaya, di mana? Di materi gaya dan hukum Newton. Ya, gaya dan hukum Newton, nanti ini bisa kamu tulis yang ini ya. Ini kamu tulis AX. Berapa? 6. Sumbu A di arah X yang ini, yang ke Y sana, berarti nanti AY. Nah, berlaku persamaan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat sama dengan A. Dipanjang vektornya. Oke, nomor 92. Habis. Habis. Habis ya udah nggak ada ya? Oh, ya. Baik, habis. Nah, ini buang-buang. Pentingnya ini juga kita bahas coba. Ini nomor berapa ini? 82 yang kemarin kita lewati ya. 82. Nah, ini namanya voltmeter. Namanya voltmeter. Ini digunakan, ini tahunya voltmeter karena ini satuannya V. Cara mengetahuinya, ini kamu lihat nih. Ini ada knop nih, ada knop. Ini 10, 50, 250, 1000. Cara membacanya, karena knop ini 10 ya, 10,
maka bacaan ini maksimal 10. Kamu boleh pakai atas, boleh pakai bawah. Katakanlah kamu pakai bawah yang ini yang 50 ya. Maka ini setiap bacaan yang bawah ini ya karena maksimal 10, maka ini harus kamu bagi 5. Kenapa dibagi 5? Ini karena supaya 10. Ini nanti setiap pembacaan dibagi 5. Nah, sekarang kamu lihat nih, kan bawah. Ini 0, 10, 30, 40, kira-kira ini 35. Berarti pembacaannya berapa? 35 dibagi 5. Berapa hasilnya? 7. 7. Ya, mudah kan? Volt. Nah, ya, jawabannya berarti B. Nih, untuk nomor 24. Ini 24, 82. Yuk lanjut ke atasnya, siapa tahu ada yang menarik. Nah, ini kita lewati ya. Lewati dulu. Dibahas lain kali. Nah, ini. Nah, ini juga ampere, karena ini A berarti dia ampere meter. Alat untuk mengukur arus. Jadi alat pengukur arus. Nah, kamu lihat nih. Di sini kan ada 30 mA yang dihubungke. Maka hasil pembacaan ini maksimal ini 30. Ya. Nah, 5 supaya 30 dikali berapa? Berapa? 6. Kali 6. Berarti setiap pembacaan ini harus dikali 6. Berarti nanti setiap pembacaan dikali 6. Ya. Kita lihat saja. Ini kan 3, ini ada 3, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 3,4. Ya. Yang terbaca kan ini 3,4. Nah, harus dikali 6. Berarti hasil pembacaannya 3,4 dikali 6. Berapa? 20,4. Nah, 20,4. Oke. Udah. Ya. Kamu ingat, nah, kalau nanti ditaruh di sini, ya berarti tidak dikalikan. Ya. Kenapa? Karena maksimalnya sudah 5, di sini sudah 5. Tapi kalau ini, kalau karena pasangannya itu di 30 mA, maka maksimalnya ya dia 30 mA. Oke, lanjut. Nah, ini lagi kayaknya nih. Nah, ini sama juga. Nah, cuma ini 10 volt. Maka yang terbaca di sini, ini jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 10, ya, betul. Jadi 10. Kenapa? Karena ini sambungannya ke 10. 10. Maka supaya 5 jadi 10, maka setiap pembacaan dikali berapa? 2. Dikali 2. Nah, kita hitung ini 3, 3,2, 3,4, 6, 8, benar. Berarti ini kan 3,4. Berarti hasil pembacaannya 3,4, ya ini 3,4 dikali 2 sama dengan 6,8 volt. Ini ya voltmeter. Apa jawabannya? C. 9 ya. Ini mudah-mudah. Ini materi kelas 7 ya. Materi kelas 7 ini semuanya. Yuk, langsung 78. Nah, ini kamu lihat nih, ini 5 ampere. 5 ampere. Ya, yang dipasang 5 ampere, maka setiap bacaan ini ya, karena ini 25 toh. Ini maksimalnya 25 toh. Nah, 25 supaya jadi 5 ampere diapakan? Bagi berapa? Bagi 5. Dibagi 5. Itu harus dibagi 5. Nah, ini berapa ini?
Ini menunjukkan angka berapa? 9. 9, betul. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya, hasil pengukuran ini ya 9, 9, oh mati. 9 dibagi 5. Berapa? 1,8. 1,8. Apa satuannya? Ampere. Satuannya dari sini, ini ampere. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang kayak gini nih? Nah, ini juga sama. Ayo. Melihat batas ukurnya nih. Nah, batas ukurnya berapa? Oh, 10 volt. Padahal ini maksimal berapa? 5. Nah, supaya jadi 10 diapakan? Kali 2. Dikali 2. Maka setiap pembacaan harus dikali 2. Nah, ini berapa? 2,4. 2,4. Karena tiganya di sini ya. Tiganya di sini berarti satu strip nilainya 0,2. Nah, 2,4 dikali 2. Berapa? 4,8. 4,8. Selalu OSP ini berulang. Lagi enggak? Ini kita lewati ya. Ini berapa kalau ini? Nih. Nanti ya dikerjakan ya. Kayaknya ini kamu udah bisa lah. Harusnya sudah tidak sulit lagi. Ini yang dalam, ini yang menunjukkan menit, yang luar detik. Coba kalau ini, misalnya ini ya. Ini kan 1, 2. Berarti kan 2 menit. Berapa detik? 15 detik. 15 detik. Nah, 2 menit berapa detik? 120 ditambah 15. 135 sekon. Udah. Nek ono UN ke yang ini ki pasti soalnya mudah, tidak sulit. Nah, ini juga sama ini. Ini 10 berarti 600 ya, jadikan diskon langsung 10. 600 detik, ini yang ini 600, yang luar 10. Jadi nanti pembacaannya 600 ditambah 10 sama dengan 610 sekon. D. Mana lagi? Ini mudah ya, nggak ada masalah. Ini nanti. Oke, baik anak-anak sekalian. Baik, sejauh ini kamu ada masalah nggak? Dari materi yang sudah kita bahas kemarin, itu ada yang sulit nggak? Yang paling sulit yang mana? Halo? Mana? Mau Lydia, yang sulit yang mana ada? Mau Lydia? Zul, mau Lydia Zulfa? Oh, Yang apa? Saya kesusahan yang itu Pak. Yang kok itu loh, yang konstanta itu. Oh, yang konstanta. Ya, ya. Tapi penjelasan saya tadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, bagus. Aurelia mana suaramu, Rel? Ada masalah? Aurel? Oh, nggak ada. Insya Allah berarti baik-baik. Titis, gimana Titis? Dari negeri jauh sana? Ada masalah? Ya, baik. Raina Zinda, ayo. Zinda, Azindani. Iya, ada Pak. Masalah nggak? Yang Bisa? itu hukum kelom sama konstanta itu, Pak. Mau diulang atau gimana? Diulang lagi nggak? Udah lumayan paham, Pak. Oh, lumayan paham. Ayo, bagus. Baik. Kayaknya kita cukupkan ya, karena saya tidak ingin menambah materi. Hari ini kita fokus untuk mengulang.
Nah, harapan saya nanti kamu bisa mengulang terus materi yang sudah saya sampaikan.